menebar dakwah, meraih surga. Tentang Ahlul Bait. Apa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang haram menerima sedekah, baik karena istri Nabi SAW, istri-istri Nabi, demikian juga karena mereka adalah dari keturunan Abdul Muthalib, ya, entah itu dari keturunan Ali, entah itu dari keturunan Abbas, entah itu dari keturunan Aqil, yang haram untuk menerima sedekah, berarti itu disebut Ahlul Bait. Ya, jadi istilah Habib ini adalah untuk mereka yang mengaku keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Rata-rata kalau yang nyampe di Indonesia ini kan, di Indonesia ini istilahnya Habib itu. Kalau di negara yang lain biasanya bukan Habib, ya. Kadang mereka namanya Ashraf, ada Sayyid, ya, itu hanya istilah saja. Jadi mereka ini rata-rata adalah dari Hadramaut. Hadramaut mereka banyak yang ke Indonesia, dari Indonesia inilah kemudian ya mereka yang mengaku keturunan dari Ali bin Abi Thalib, ya, dari keturunan Ali bin Abi Thalib, sehingga nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas benar atau tidaknya, tapi seperti itu, ya. Dan keturunan Nabi ini apakah ada kemuliaannya, Ustaz, atau yang disebutkan dalam syariat, Ustaz? Ya, Ahlul Bait itu mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang mulia jika ada catatannya tadi. Jika mereka bisa menggabungkan antara keimanan dan kemuliaan nasab. Ya, syaratnya ini. Kalau mereka nasabnya bahkan bagus sebagai keturunan Nabi, kan, sebagai Ahlul Bait. Tapi syarat yang inti adalah iman. Ya, iman dan amal saleh. Keutamaannya disebutkan di dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan, innama yuridu Allahu liyudhiba ankumur ritsah ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah SWT ingin untuk menghilangkan, ya, noda-noda dosa dari kalian dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita agar kita berbuat baik kepada Ahlul Baitnya. Kata Nabi SAW, yushiku an ya'tiya rasulu rabbi faujib. Ya, hampir saja akan datang utusan Robku, yakni malaikat maut, ya, yakni Rasulullah SAW sudah merasa akan meninggal dunia. Wa ana tarikun fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ya, yang pertama adalah kitab wa fihi huda wa nur fastamsiku bihi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang di dalamnya terdapat petunjuk, cahaya, pegang erat-erat. Lalu kata Nabi, wa udzakirukum wa fi ahli baiti, wa udzakirukum wa fi ahli baiti, wa udzakirukum wa fi ahli baiti. Aku ingatkan kepada kalian tentang hak yaitu ahlul baitku, ya, agar kalian berbuat baik kepada mereka, sampai diulang oleh Nabi 3 kali. Itu menunjukkan bahwa ahlul bait itu memang memiliki keistimewaan. Makanya para sahabat sangat memuliakan, ya, orang-orang yang kerabatnya Rasulullah SAW ini. Abu Bakar sangat memuliakan Ali bin Abi Thalib karena dia menantunya Nabi, menikah dengan Fatimah, putri Ali bin Abi Thalib, putri dari Nabi SAW. Kata Abu Bakar, la qarabatu, ya, Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ansila qarabati. Aku menyambung kekerabatan dengan berbuat baik dengan kerabatnya Rasulullah SAW itu lebih aku sukai daripada aku menyambung kerabatku sendiri. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ketika pada terjadi paceklik di zaman beliau, kemarau yang panjang, akhirnya ketika sholat istisqa tawassul kepada Abbas, paman Nabi SAW. Padahal Umar bin Khattab kita tahu gitu, ya, khalifah dan orang yang dijamin oleh Nabi SAW, diberi kabar gembira masuk surga. Tapi beliau memilih Abbas agar menjadi imam dan berdoa. Kenapa? Karena Abbas ini paman Nabi SAW, kerabat Nabi SAW, gitu.
Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa memang Ahlul Bait memiliki keistimewaan yang diakui oleh para sahabat juga. Dan ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat selevel Umar, Abu Bakar itu sangat menghormati Ahlul Bait. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian kalangan bahwasanya antara Ahlul Bait dengan para sahabat itu terjadi sekat permusuhan, ya, seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah, ya. Mereka menyangka Ahlul Bait itu benci sama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar membenci Ahlul Bait. Ini omong kosong dan kedustaan, ya, yang disingkap oleh Imam Asy-Syaukani dalam bukunya Tanbihul Ghabi. Ya, peringatan kepada orang yang bodoh, ya. Dalam buku tersebut beliau memaparkan fakta-fakta bahwasanya para sahabat dengan Ahlul Bait itu sangat saling mencintai. Sangat saling mencintai. Intinya bahwa kedudukan Ahlul Bait itu memang sangat mulia, dengan satu catatan tadi, yaitu kalau mereka beriman. Adapun kalau cuma sekedar kerabat Nabi tapi nggak beriman, percuma. Abu Lahab, Abu Jahal, kerabat Nabi tapi nggak beriman dengan Nabi, nggak ada manfaatnya. Ya, karena yang paling mulia di sisi Allah SWT bukan masalah nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Gak ada manfaatnya nasab seseorang kalau dia nggak beriman. Ya, waman batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Ya, siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia. Salman Al-Farisi bukan orang Arab, tapi dimuliakan oleh Allah SWT, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ya, Abu Lahab ini orang yang memiliki nasab Quraisy dia. Tapi tatkala dia nggak beriman kepada Nabi, Allah rendahkan. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya, malah dipastikan akan masuk neraka. Ya, walaupun dia memiliki nasab. Jadi patokannya bukan nasab, tapi iman dan amal soleh. La amruka mal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa tikalan ala nasabi. Ya, laqad rafa'al islamu Salmana Farisin wa adalla syirku an-nasiba Abi Lahabi. Tidaklah la amru kamal insan, tidaklah manusia itu kecuali dengan agamanya. Jangan kamu tinggalkan ketakwaan hanya bermodalkan nasab. Terus Islam mengangkat derajat Salman Al-Farisi, padahal dia dari Persia. Maksudnya bukan dari Arab gitu ya. Tapi Allah merendahkan Abu Lahab walaupun dia memiliki nasab. Jadi patokannya bukan nasab, tapi yang paling penting adalah iman. Tapi kalau dia bisa menggabung dua itu tadi, Masya Allah, dia Ahlul Bait, kerabat Nabi atau istri Nabi, terus juga adalah orang-orang yang beriman, itu menggabung antara dua kemuliaan. Kemuliaan nasab dan kemuliaan iman. Gitu. Ya. Dan ada keturunan-keturunan Nabi yang mereka konsisten di atas syariat Islam, ya, di atas petunjuk Nabi SAW. Orang-orang seperti inilah yang paling berbahagia. Ada buku yang ditulis oleh salah satu ustadz, Habib Salafi. Nah, itu bagus tuh. Jadi dia walaupun Habib tapi bukan kebanyakan dari orang-orang yang mengklaim sebagai Habib, tapi ternyata doyan syirik, doyan bid'ah. Nah, percuma itu. Ya, percuma nasab Anda mengaku cinta kepada Nabi, mengaku keturunan Nabi, tapi tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Wallahu a'lam. Dan sikap kita gimana Ustaz terkait dengan bermuamalah dengan keturunan Nabi atau Ahlul Bait ini, Ustaz? Sikap kita sebagaimana yang Allah firmankan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Pertengahan ini penting. Jadi kita jangan sampai berlebih-lebihan, ya, menganggap mau mereka ini manusia yang suci, maksum, ya, bahwa keturunan Nabi pasti benar, ya, wajib diikuti, ya. Ini juga berlebih-lebihan kepada mereka tidak boleh, ya. Berlebih-lebihan kepada mereka ini tidak diperbolehkan, seperti orang-orang Syiah berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, ya. Atau kemarin sebagian juga ada yang sampai berlebih-lebihan, ya, sampai memelintir hadis, ya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai, ya, menjadikan keturunan Nabi lebih dia cintai daripada. Nah, ini memelintir hadis ini.
Yang memelintir hadis, yang ada hadisnya itu nabi. Nabi. Ya, ada nabi. Adapun yang lainnya ya mereka manusia biasa, bisa benar bisa salah gitu. Bisa benar bisa salah. Jadi kalau berlebihan kepada Ahlul Bait juga salah seperti orang-orang Syiah ya. Tapi juga kita nggak boleh mencelah mereka. Ya, mengkafirkan mereka ya atau merendahkan menghina mereka. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi tengah-tengah adalah kalau memang dia adalah Ahlul Bait, kita menghormati dan mencintai mereka, tapi jangan berlebihan. Ya, memberikan makom, kedudukan di atas kedudukan yang Allah berikan kepada mereka, ini yang nggak boleh. Itu menarik tadi Ustadz, yang melintir hadis Ustadz. Itu kan juga termasuk sikap hulu juga terhadap orang soleh Ustadz. Ini gimana Ustadz? Ya, hulu itu jangankan kepada keturunan Nabi, kepada Nabi aja nggak boleh. Ya, Nabi aja mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan kepadaku. Itu kepada Nabi loh, nggak boleh loh kita berlebihan. Apalagi kepada keturunannya atau yang bisa atau Ahlul Bait gitu ya, yang bisa Muslim, bisa kafir, bisa juga Ahlul Bid'ah, bisa juga Ahlus Sunnah. Jadi patokannya bukan kepada mereka, ya bukan kepada mereka. Jadi yang menjadi patokan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh berlebihan kepada siapapun. Seperti kata Imam Malik, kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahiba hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diterima ucapannya dan bisa juga ditolak kecuali Nabi Muhammad. Lah kalau kepada Nabi Muhammad aja kita nggak boleh berlebihan, apalagi kepada yang lainnya. Ya, kita nggak boleh. Apalagi sikap gulu ini bisa sampai menjurus kepada nanti mengkultuskan, ya, dan itu berbahaya. Makanya kata para ulama, hulu itu adalah salah satu pintu yang paling besar yang menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Seperti kita tahu, kaumnya Nabi Nuh, ya, mereka terjerumus dalam kesyirikan itu karena sebab berlebihan kepada orang soleh, ya, berlebihan kepada orang soleh. Demikian juga kata Imam Ibnu Katsir, aslu ibadatil asnam al-ghuluwu fi kubur. Sumber berlebihan peribadatan kepada patung itu adalah ibadah kepada patung itu adalah hulu kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Jadi ini sangat berbahaya, ya, termasuk mengeluh-ngeluhkan, memuji yang berlebihan, ya, bahkan ini menjadikan dia, bisa jadi menjadikan dia ujub, sombong. Nah, ini berbahaya. Berbahaya bagi orang tersebut, berbahaya juga bagi pengikutnya. Ya, dulu ada salah seorang ulama itu kalau diikutin oleh banyak orang itu dilarang. Kenapa? Kata beliau, innahu zillatun lil matbu' wa fitnatun zillatun littabi wa fitnatun lil madbu. Ya, kalau ada yang ngikutin itu jangan, dilarang. Pergi kalian. Kenapa? Karena ini adalah kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Ya, kalau ada orang misalkan diikuti oleh banyak orang, itu bisa menjadi fitnah bagi dia. Ya, bisa ujub, bisa riya, ya. Wah, saya Masya Allah ya memiliki pengikut yang banyak. Itu bisa menjadi fitnah bagi dia. Sebagaimana juga kehinaan bagi yang yang mengikuti. Nah. Dan bicara masalah keturunan Nabi Ustaz, mungkin kalau misal ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ini gimana Ustaz? Kalau dia memang benar-benar memiliki nasab kepada Nabi, ya, maka diterima. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku padahal nggak ada bukti bahwa dia adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wah ini dosa besar, dosa besar, haram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi saubizur. Orang yang ngaku-ngaku apa yang tidak ada pada dirinya. Dia bukan keturunan Nabi tapi ngakunya keturunan Nabi. Seperti dulu ada Abdullah bin Maimun Al-Qaddah. Itu yang pertama kali merayakan Maulid Nabi tadi. Itu ngaku-ngaku Fatimiyun, adalah keturunan dari Ali dan Fatimah.
Padahal para ahli sejarah mengatakan dia itu nggak ada nasab kepada Nabi SAW dengan kesepakatan para ahli nasab, para ahli sejarah. Nah ini seperti ini dosa besar karena mengaku apa yang tidak ada pada dirinya. Kata Nabi SAW, "Manidda'a ila qaumin laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengaku dia termasuk bagian dari satu kaum, menisbatkan dirinya kepada satu padahal nggak ada kaitannya nasabnya, ya silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Jadi nggak boleh kalau itu cuma sekedar ngaku-ngaku. Tapi kalau memang dia benar, memang ada istilahnya itu nasabnya memang benar, dia adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka silahkan saja. Jadi ada perinciannya dalam masalah itu. Kalau memang benar dia ngaku, saya misalkan nih ada orang ngaku saya anaknya Fulan gitu, dan dia memang benar, ya benar. Silakan aja. Tapi kalau dia saya ngaku ada orang ngaku anaknya raja misalkan atau anaknya presiden padahal nggak ada hubungannya sama sekali, bohong. Nah ini yang dosa besar, apalagi kalau ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad, itu dosa besar gitu, dosa besar. Jadi ini bahaya juga bagi orang-orang yang ngaku sebagai Habib, padahal dia nggak punya sanad istilahnya, nggak punya bukti bahwa dia adalah keturunan Nabi. Itu dosa besar. Dosa besar Ustaz. Ya. Bicara masalah keturunan Nabi Ustaz atau Ahlul Bait, bagaimana dengan Ahlul Bait yang mengaku keturunan Nabi namun melakukan amalan yang tidak dicontohkan dari Nabi Ustaz? Atau mungkin bahkan nauzubillah cenderung melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Ini gimana Ustaz? Ya, tadi makanya patokan kita itu bukan ini Habib, ini adalah keturunan Nabi, itu bukan standar kebenaran. Kita di dalam beragama itu standar kita adalah Al-Quran dan hadis. Ya, standar kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi patokan. Kemuliaan seseorang tidak ditimbang dari nasabnya. Ya, kemuliaan seseorang dilihat dari amalnya, kesesuaian dengan sunnah Nabi. Kata Nabi, kata Allah SWT, "Inna akramakum inda wa atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah nggak bilang yang paling kaya, yang paling banyak hartanya, yang paling bagus nasabnya. Enggak. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Itu yang dilihat oleh Allah, yang menjadi patokan. Ya, demikian juga dalam hadis tadi, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengangkat dia, tidak bisa mempercepat dia. Artinya nasab itu bukan patokan utama. Yang paling utama adalah amalnya, ketakwaannya, imannya, kesesuaiannya dengan sunnah. Percuma kalau kita mengaku keturunan Nabi, tapi ternyata amalnya tadi syirik, bid'ah, maksiat, nggak ada manfaatnya itu. Keturunan nasab kita nggak bisa membantu kita, harta kita nggak membantu kita, ya. Jabatan kita, tahta kita nggak bisa membantu kita, karena yang standar di mata Allah SWT adalah iman dan amal soleh kita, begitu. Jadi kalau ada misalkan ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi dia tidak sesuai dengan, jangan diikuti, ya, apalagi syirik gitu kan, ya, apalagi misalkan dia mengajak kepada syirikan, kebid'ahan, ya jangan diikuti. Makanya kita ini sangat penting sekali. Jangan menjadikan seseorang itu sebagai standar kebenaran. Jadikan standar kebenaran kita adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita menjadikan orang sebagai standar kebenaran, orang itu bisa benar bisa salah. Orang itu bisa benar bisa salah. Jadikan standar kita Al-Quran dan hadis. Ya, sehingga kita nggak akan tersesat. Kan Nabi berpesan, "Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian nggak akan tersesat. Al-Quran dan sunnahku." Bukan ikutilah misalkan fulan, enggak. Ikutilah Al-Quran dan sunnah. Karena kalau orang itu kan bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah. Yang awalnya begini bisa berubah seperti ini. Nah, begitu. Wah. Dan terakhir Ustaz, nasihat mungkin salah satu dari pendengar kita ada yang memiliki keturunan Nabi Ustaz. Nasihatnya bagaimana Ustaz kepada mereka-mereka yang Ahlul Bait itu Ustaz? Kalau ada yang keturunan Nabi, ya, yang mungkin pesan saya, jaga citra keturunan Nabi, ya.
sesungguhnya orang-orang yang betul-betul sebagai ahlul bait keturunan Nabi itu adalah suatu kemuliaan. Suatu kemuliaan jika diiringi dengan iman dan amal saleh. Maka jangan sampai kita sebagai keturunan Nabi justru malah merusak citra keturunan Nabi karena kita tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menjadi patokan kemuliaan seorang itu bukan nasab, bukan kita sebagai keturunan Nabi, tetapi yang menjadi patokan adalah iman dan amal soleh. Ya, walaupun orang yang tidak keturunan Nabi, kalau dia beriman dan beramal soleh, dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kalau dia keturunan Nabi, tapi nggak mengikuti Nabi, percuma. Ya, paman Nabi ada yang nggak beriman kepada Nabi. Ya, Abu Thalib, Abu Lahab, ini orang-orang terdekat dengan Nabi SAW, tapi nggak bermanfaat karena nggak beriman kepada Nabi SAW. Jadi kalau memang ada yang betul-betul dia keturunan Nabi SAW, maka jaga ya kemuliaan tersebut dengan cara kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena tidak ada manfaatnya kita sebagai keturunan Nabi kalau amal ya dan perbuatan kita nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah gitu. Menebar dakwah, meraih surga.